Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar dan mengingat lagi tentang perbandingan trigonometri. Bersama saya, Pak Wan. Oke, harapannya setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat memahami dan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Oke. Sudut-sudut istimewa ini yang sudah kita pelajari waktu kita belajar trigonometri di kelas 10. Bahwasanya ada perbandingan trigonometri itu ada 3 perbandingan, yaitu ada sinus, kosinus, dan tangen. Dari ketiga perbandingan trigonometri ini mempunyai sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Oke. Dari sudut-sudut istimewa ini, setiap nilai sin, cos, dan tangen itu punya nilai. Contoh, sin 0 derajat bernilai 0. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Sin 90 derajat sama dengan 1. Jadi, untuk sin nilainya selalu bertambah. Cos sekarang, cos 0 sama dengan 1. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Cos 45 sama dengan setengah akar 2. Cos 60 sama dengan setengah. Cos 90 sama dengan 0. Dapat disimpulkan bahwa nilai cos dari nilai 0 sampai 90 nilainya selalu berkurang. Sekarang untuk tangan yang perlu kita perhatikan di sini, tangan 0 sama dengan 0, tangan 30 sama dengan sepertiga akar 3, tangan 45 sama dengan 1, tangan 60 sama dengan akar 3, tangan 90 sama dengan tak terhingga. Oke, kita lanjutkan penggunaan sudut istimewa ini. Ya, perbandingan di sudut berelasi. Fungsi trigonometri untuk sudut berelasi itu kita perhatikan dulu pembagian sudut berelasi ini. Kalau kita berbicara pada bentuk kuadran, ya, pada bentuk kuadran yang perlu Anda ketahui, dari bentuk kuadran ini kita kenal dengan istilah pembagian kuadran. Ini dikatakan kuadran 1, ini dikatakan kuadran ke-2, ini kuadran ke-3, dan ini kuadran ke-4. Tiap-tiap kuadran ini kalau kita putar searah berlawanan dengan jarum jam, itu punya nilai besar sudut. Kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran ketiga 180 sampai 270, kuadran keempat 270 sampai 360. Itu ada perbandingan trigonometri yang bernilai positif. Di kuadran 1 itu semuanya. Artinya sin, cos, dan tangen nilainya positif. Kuadran 2 yang positif adalah sin. Kuadran 3 yang positif adalah tangen. Kuadran 4 adalah cos yang positif. Oke, sekarang kita lihat untuk mencari nilai-nilainya. Di kuadran 1 kita dapat menggunakan bantuan sudut-sudut istimewa, karena di kuadran 1 kan bernilai 0 sampai 90. Jadi kuadran 1 semuanya bernilai positif. Di kuadran 2, yang ingat yang positif tadi adalah nilai sin, maka untuk mencari nilai sudut di kuadran 2 gunakan bantuan ini, 180 dikurangi alfa untuk sin, cos, dan tangen. Di kuadran 3 yang positif tadi adalah tangen, maka untuk mencari nilai bantuan di kuadran 3 gunakan bantuan ini, 180 ditambah alfa. Kuadran keempat yang positif adalah cos, maka untuk mencari bantuannya bisa menggunakan ini, 360 dikurangi alfa. Sekarang coba kita ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah nilai dari sin 150 derajat. Oke, kita selesaikan. Kita lihat sin 150 derajat itu berada di kuadran ke-2. Maka untuk mencari nilai sin di kuadran kedua, gunakan bantuannya ini,
komponennya kita pakai yang 180. Maka kita lihat sin 150 itu sama dengan sin 180 dikurangi 30. 180 kurangi 30 kan ketemu 150 kan? Ya, ini ketemu 150. Maka nilainya ketemu sin 30. Sin 30 adalah setengah. Jadi nilai sin 150 derajat adalah setengah. Yang kedua, contoh sin 150 derajat ditambah sin 120 derajat dibagi cos 210 dikurangi cos 300. Kita bentuk penyelesaian 150 ini di kuadran ke-2, maka bantuannya menggunakan bantuan ini. 180 dikurangi 30 kan ketemu 150. Maka ketemu hasilnya adalah sin 30. Yang sin 120 ini berada di kuadran ke-2, bantuannya sama. Ketemu 180 dikurangi 60. Maka ini ketemu sinnya 60. Yang cos sekarang. Cos 210 itu berada di kuadran ke-3. Maka bantuannya bisa menggunakan ini. 180 ditambah 30. Kan ketemu 210. Sehingga karena di kuadran ketiga, cosnya bernilai negatif. Lanjut. Negatif cos 300. 300 ini berada di kuadran ke-4. Sehingga bantuannya pakai ini. 360 dikurangi 60 sehingga ketemu 300. Sekarang kita cari nilainya. Sin 30 ketemu setengah. Sin 60 ketemu setengah akar 3. Cos min cos 30 ketemu min setengah akar 3. Min cos 60 ketemu setengah. Maka ini kita sederhanakan. Setengah ditambah setengah akar 3 ini akan sama dengan ini, sama-sama negatif kan? Maka ini dapat dijadikan bentuk distributif menjadi negatif dalam kurung setengah akar 3 ditambah setengah sama-sama bisa kita coret sehingga ketemu negatif 1. Jadi nilai dari sin 150 ditambah sin 120 dibagi cos 210 dikurangi cos 300 sama dengan negatif 1. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA atau silakan tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.